wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Seti Rusmawati, calon guru penggerak Kabupaten Garut, angkatan ke-1, di mana sekarang saya akan mewawancarai teman sejawat saya, yaitu Bapak Usep Sutandi, dalam kasus studi kasus Ibu Guru Tati. Gimana Pak, sudah siap untuk diwawancarai tentang studi kasus Ibu Guru Tati? Ya, siap, silakan dibacakan. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Ini ya Pak ya, kasus Ibu Guru Tati yang akan saya bacakan. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruang kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap ke depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandang keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginstruksi mengapa dan bagaimana? Nah, mungkin itu Pak pertanyaan dan studi kasus dari Ibu Tati. Nah, bagaimana menurut Bapak dari kasus Ibu Tati ini? Oh ya, baik. Dari kasus yang barusan saya dengar, jadi ada beberapa masalah yang harus diperhatikan, yaitu pertama, seorang anak yang menangis di terik matahari, ya, berlutut di atas batu. Yang kedua, ada siswa lain yang melihat keluar, ya, jadi terganggu pelajarannya karena melihat anak yang menangis. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu Bu Tati tidak menghiraukan tangisan anak yang murid yang lain, ya. Kemudian yang selanjutnya, apakah kita bisa menginterupsi guru lain atas kejadian tersebut, ya. Nah, menurut saya tadi pertanyaannya, apakah yang akan Anda lakukan? Pertama-tama yang akan saya lakukan sebagai teman sejawat, saya akan mengenalkan dulu anak-anak yang terganggu pelajarannya, ya, dengan secara tangan supaya tidak mengganggu, ya, secara tangan saja, supaya belajar, ya, yang melihat keluar itu, ya. Takutnya nanti anak yang menangis itu juga mungkin karena merasa malu dilihat teman-temannya juga, ya. Nah, setelah mengamankan anak-anak yang Mencuri pandang, ya, mencuri pandang keluar, kemudian saya mendekati anak yang menangis di bebatuan tersebut, ya. Apakah dia kenapa menangis, ya. Nah, kalau jadi ditanya dulu ya Pak ya. Kalau dia melanggar, ya dinasihati bahwa guru menghukum itu bukan karena benci, bukan karena marah, tapi karena sayang supaya dia mengikuti peraturan, ya. Jadi menasihati supaya tidak menangis, ya, supaya tidak mengganggu kelas yang lain, ya. Kemudian juga
ditanya apakah dia sedang sakit atau tidak, ya takutnya sakit terus dijemur di matahari nanti tambah parah sakitnya, bisa nanti orang tuanya komplain ya kalau anaknya dihukum menjadi sakit tersebut ya. Kemudian apakah saya bisa menginstruksi tadi tersebut yang menghukum anak seperti itu? Saya sendiri mungkin tidak berwenang ya, karena sesama guru mungkin tidak itu hak guru lainnya untuk mendisiplinkan anak seperti itu. Namun yang saya perhatikan jadi kesehatan dan keselamatan anak yang tadi ibunya diterik matahari, sehingga saya mungkin lebih cenderung menghubungi kepala sekolah saja ya. Apakah kepala sekolah bisa memindahkan anak tersebut supaya nantinya takut anak kalau sampai sakit ya, dan mau diterik matahari tersebut, nanti kalau sakit orang tua bisa menyalahkan sekolah dan ibu tati sendiri yang bisa disalahkan. Jadi saya mungkin hanya ngomong kepala sekolah saja. Jadi kepala sekolah sebagai atasan ibu tati lebih berwenang untuk menginterupsi ibu tati. Ya saya sendiri mungkin sebagai sesama hanya ya melihat situasi tersebut ya, supaya situasinya aman bagi semuanya begitu ya. Nah, mungkin tanggapan saya demikian Ibu Tati. Ya, terima kasih Pak Usep yang telah memberikan jawaban atas kasus Ibu Tati. Nah, itulah jawaban dari teman sejawat saya tentang kasus Ibu Tati. Mungkin itulah tugas dari eksplorasi konsep, yaitu tentang studi kasus Ibu Guru Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.